Halo semuanya, kita jumpa lagi di Gurat Matematika. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai metode karakteristik yang akan diterapkan pada persamaan diferensial parsial order satu, yang mana memiliki bentuk umum sebagai berikut. Ini di mana A, B, dan C. A, B, dan C itu merupakan suatu fungsi yang dipengaruhi oleh X, Y, dan U. Kita tuliskan sebagai AX, Y, U, B juga X, Y, U, dan C itu juga memuat X, Y, U ya. Seperti ini. Dan kita lihat pula di sana ada X, Y, dan U. Nah, untuk tiga variabel tersebut, X dan Y itu merupakan variabel terikat atau peubah maaf, X dan Y merupakan peubah bebas atau variabel bebas, sedangkan U itu merupakan peubah terikatnya. Nah, goals kita di sini adalah menerapkan metode karakteristik pada PDP order satu sedemikian sehingga kita mendapatkan UX, Y-nya. Nah, kita lihat di sini karena A, B, dan C, A dan B di sini merupakan suatu fungsi yang dipengaruhi oleh X, Y, U, maka persamaan diferensial parsial ini merupakan PDP yang berjenis kuasi linier ya. Ini PDP kuasi linier. Oke. Nah, ide dasar dari metode karakteristik ini, ide dasarnya itu kita diminta kita kita memiliki tujuan untuk mendapatkan untuk mencari suatu kurva pada bidang x, y. Ya di sini kan x, y ya, maka bidangnya x, y. Sedemikian sehingga perubahan perubahan dari u di sepanjang kurva ya, kurva yang kita cari tersebut, di sepanjang kurva dapat dinyatakan sebagai turunan total. Baik. Nah, di sini kita yang kita lakukan apa? Yang kita lakukan itu adalah melakukan parametrisasi. Parametrisasi X, Y, dan U ya, ketika peubah ini terhadap parameter pembantu. Nah, biasanya kalau di pembahasan ini kita akan menggunakan parameter pembantunya itu S. Ada juga yang menggunakan tau atau parameter lain, tapi biasanya menggunakan S ya. Yang saya temukan biasanya menggunakan S. Nah, sehingga dari sini akan kita buat ya, akan menghasilkan suatu apa namanya? Aturan rantai. Kita menggunakan aturan rantai DU turunan total U terhadap S, di mana S itu merupakan parameter pembantu, itu sama dengan do U do X dikali dx ds ditambah do U do Y dikalikan dengan dy ds. Nah, sekarang kita coba perhatikan persamaan ini
ya, persamaan yang saya berikan pagar ini dengan persamaan yang paling awal yang saya berikan pagar juga di awal, pagar kuning. Ya, kita lihat persamaan tersebut. Jika kita lihat, maka kita bisa melihat nilai, bukan nilai, nilai-nilai persesuaian. Sebentar, kita bisa melihat nilai persesuaian. Ada A dengan dx ds, B dengan dy ds, dan C dengan du ds. Ya, jadi dengan demikian kita setelah kita bandingkan dengan bentuk umum di atas, kita bisa memperoleh suatu dapat diperoleh persamaan persamaan Lagrange Karpit atau secara umum disebut juga sebagai sistem karakteristik. Yang mana kita hasilkan dx ds itu sama dengan A, dy ds sama dengan B, dan du ds sama dengan C. Artinya, dari ketiga sistem karakteristik tersebut, kita bisa memperoleh bentuk simetris dari ketiganya adalah saya pakai apa ya? Saya pakai ini saja. Dx per A sama dengan dy per B sama dengan du per C. Ya, kita bisa mendapatkan bentuk simetris ini, bentuk simetris di kanan ini dengan membuat ketiga persamaan di kiri itu menjadi ds sama dengan gitu ya. Ds sama dengan dx per A, kemudian ds sama dengan dy per B, dan ds sama dengan du per C. Karena ada 3 ds ya, ds kan sama dengan ds juga, maka diperoleh dx per A sama dengan dy per B sama dengan du per C. Begitu. Kemudian selanjutnya, setelah kita menemukan bentuk simetris atau setelah kita mendapatkan sistem karakteristik di atas, yang kita lakukan selanjutnya adalah menentukan konstanta karakteristik. Jadi next-nya itu adalah akan ditentukan konstanta karakteristik. Yang pertama, konstanta karakteristik ini akan ada dua ya. Di sini akan ada dua. Poinnya di sini adalah, poinnya di sini adalah mencari dua hubungan yang independen atau bebas ya, saling bebas, independen, atau dalam hal ini kita sebut sebagai invarian, dari sistem yang sudah kita tulis di atas. Ya, kita mencari dua hubungan independen dari sistem di atas. Nah, yang pertama karakteristik geometris. Ada dua karakteristik nanti ya. Yang pertama karakteristik geometris. Karakteristik geometris ini didapatkan dari hubungan antara dua buah peubah bebas.
Nah, dalam hal ini pengubah bebasnya berarti antara X dan Y gitu ya. Antara X dan Y. Dan akan diperoleh suatu nilai konstan. Kita tulis sebagai C1 XYU ya. Kita membahas dalam domain XYU. Yang mana itu suatu konstanta. Kita tulis sebagai K1 di sini. Nah, kemudian karakteristik yang kedua adalah karakteristik solusi. Di mana karakteristik solusi ini merupakan hubungan lain. Hubungan lain. Dan ini eh, seringkali melibatkan U ya. Tadi kan ini hanya tiga buah suku. Jadi X ya sudah didapatkan hubungannya. Nah, di sini kita melibatkan U. Ya, bisa melibatkan U. Dari sini akan diperoleh C2. Ya, kita tuliskan sebagai K2 ya. Sama-sama konstan. Mereka sama-sama konstan. Nah, dari situ barulah kita bisa menentukan penyelesaian atau solusi. Solusi umum atau penyelesaian umum. Yang mana diperoleh dari C2 sama dengan F C1. K2 sama dengan F K1 gitu. Di mana F ini merupakan F ini bebas ya. F-nya bebas. F itu merupakan fungsi yang masih sembarang. F ini fungsi sembarang. Dan nanti nilai pasti dari F, nilai pastinya, nilai F C1 akan ditentukan menggunakan syarat awal. Menggunakan syarat awal. Biasanya syarat awal diberikan di soal ya. Soal syarat awalnya seperti apa. Nah, biasanya em, bukan biasanya. Ya, dalam hal ini kita misalkan syarat awalnya itu apa? Syarat awalnya. Karena itu U ya, misalkan yang dinolkan atau dibuat konstan itu Y-nya ya. Misalkan bentuknya seperti ini. Ux, 0 nanti sama dengan suatu fungsi atas X saja. Seperti itu. Jadi syarat awal ini akan mengeliminasi salah satu variabel di sana menjadi konstan. Bukan mengeliminasi ya. Membuat salah satu variabel menjadi konstan. Nah, selanjutnya setelah kita menerapkan nilai awal ya. Jadi selanjutnya kita terapkan nilai awal atau syarat awal di sini ya, syarat awal. Setelah itu kita mengeliminasi pengubah bebas, pengubah bebas yang ada di solusi itu untuk mendapatkan bentuk spesifik ya, bentuk spesifik, bentuk fixnya dari F. Dalam hal ini FC1.
Maka nanti setelah kita mengeliminasi pengubah bebas tadi, kita akan mendapatkan bentuk spesifik dari FC1 yang mana nanti sudah dalam bentuk F-nya itu dalam XY ya, dalam variabel XY. Nah, terakhir untuk mendapatkan penyelesaian khusus, kita substitusikan argumen asli ke dalam F, yang mana hal ini akan menghasilkan solusi khusus. Seperti itu. Nah, untuk memperjelas materi ini, saya akan memberikan dua buah contoh. Contoh yang pertama, saya berikan PDP 4 UX dikurangi 3 UY sama dengan 0, dengan syarat awalnya U0, Y sama dengan Y pangkat 3. Nah, perhatikan di sini PDP ini merupakan PDP dengan koefisien konstanta ya, ada 4 dan negatif 3 di sana. Dan persamaan diferensial ini merupakan PDP yang homogen karena ruas kanannya sama dengan 0. Oke, kemudian kita buat sistemnya. Jadi kan ada DU, kita buat sistem karakteristiknya ya. Kita kan ada dx per ds sama dengan 4. Kemudian saya tuliskan ke bawah saja. Kemudian dy ds sama dengan negatif 3 dan du ds sama dengan 0. Sama dengan 0. Oke, sekarang kita fokus ke yang awal dulu. Saya pakai warna biru, warna putih saja. Kita fokus dulu yang ini. Dari dua persamaan awal, dx ds dan dy ds, kita bisa memperoleh dx per 4 sama dengan dy per negatif 3. Setuju ya? Dx per 4 sama dengan dy per negatif 3. Dari sini kita bisa melakukan operasi aljabar seperti biasa, sedemikian sehingga kita dapatkan apa namanya? Kita dapatkan 3dx sama dengan negatif 4 dy. Ya, kita tuliskan ini negatif 3-nya di depan saja ya. Saya rasa maknanya tidak masalah. Seperti ini, sehingga kita bisa dapatkan 3x sama dengan negatif 4y ditambah suatu konstanta. Kita tulis sebagai C1 bar ya. Nanti untuk membedakan notasi saja. Dari sini kita dapatkan C1 bar. Mungkin C1 saja bisa. Ya, C1 saja dulu. Kita dapatkan C1 nilainya sama dengan 3x ditambah 4y. Baik, kita dapatkan C1. Sekarang kita mencari hubungan yang kedua, yaitu kita menggunakan du ds sama dengan 0. Ya, kita bisa melakukan integral ya pada kedua ruas sedemikian sehingga kita dapatkan bahwa u itu merupakan suatu konstan ya. Integral dari 0 itu kan konstanta bebas. Kita tuliskan sebagai u sama dengan C2. Baik. Langkah selanjutnya kita menuliskan u diperoleh solusi umumnya adalah C2 sama dengan F C1 ya tadi ya. C2 sama dengan FC1. Yang mana C2 itu adalah U dan FC1-nya adalah F
3x plus 4y. Seperti itu. Nah, sekarang kita menentukan nilai f-nya. Nilai f-nya kita tentukan menggunakan syarat awal yang ada di soal. Kita menggunakan ini. Nah, selanjutnya kita terapkan nilai awal u 0,y, u 0,y sama dengan y pangkat 3. Dalam hal ini, karena x-nya 0, berarti kita menyisakan, karena u sama dengan f 3x plus 4y, maka kita mendapatkan f 0 plus 4y. Begitu ya. Atau kita tuliskan langsung dalam f4y juga bisa. Begitu. Nah, kita misalkan sekarang, misalkan R sama dengan 4Y. Maka kita dapatkan Y sama dengan R per 4 ya. Dengan demikian, kita dapatkan F, kita dapatkan U X, Y itu sama dengan, nanti dulu. Kita dapatkan F R sama dengan Y-nya kita buat menjadi R per 4. Nah, dengan demikian kita dapatkan solusi khususnya, yaitu karena di sini ada 3x plus 4y ya, jadi kita dapatkan sama dengan F 3x plus 4y yang nilainya itu sama dengan berapa? 3x plus 4y pangkat 3 per 4 pangkat 3 atau 64. Ini merupakan solusi khusus dari PDP order 1 yang ada di contoh 1. Nah, kita lanjut ke contoh 2. Di contoh 2, kita akan menyelesaikan suatu PDP dalam bentuk X UX dikurangi YUY sama dengan 2U dengan nilai awalnya, syarat awalnya itu UX,1 sama dengan cos X. Baik. Kita perhatikan contoh 2 ini, dia memiliki koefisien berupa variabel, yaitu variabel X dan negatif Y. Dan di ruas kanan ada 2U di sana, sehingga ini merupakan salah satu contoh PDP non homogen. Oke, seperti biasa kita buat sistemnya. Untuk dx ds-nya kita dapatkan nilainya adalah s, x, kemudian dy ds sama dengan negatif y, dan du ds sama dengan 2u. Ya. Pertama kita mencari hubungan antara kedua persamaan ini. Kita dapatkan seperti tadi dx per x. Kalau ini per x ya, bukan per konstanta seperti tadi, ini variabel, sama dengan negatif dy per y. Ya, kita bisa mengintegralkan kedua ruas ya, sudah terkumpul dengan x, y dengan y. Kita dapatkan ln x sama dengan negatif ln y plus kita tulis sebagai konstanta 1 bar. Untuk kemudahan nanti dalam menotasikan saja. Jadi di sini kita dapatkan C1 bar itu sama dengan ln x ditambah ln y, atau C1 bar itu kalau kita menggunakan sifat logaritma kita dapatkan ln xy ya. Logaritma yang dijumlahkan menjadi perkalian antara numerusnya, begitu. Nah, kita dapatkan ini, dan kita tahu ln dari xy
Di sini ln dari XY sama dengan konstanta. Maka kita bisa menyatakan bahwa XY adalah suatu konstanta jika dikalikan hasilnya. Jadi C1 nilainya adalah XY. Maaf, XY. XY. Ya, itu bukan yang pertama. Saya tuliskan dulu yang pertama. C1 sama dengan XY. Yang kedua, kita memisalkan eh, kita menggunakan hubungan yang lain, yaitu di sini kita pilih DY dan DU. Oke, jadi kita dapatkan DY per negatif Y sama dengan DU per 2U. Begitu. Nah, kita bisa tuliskan ini menjadi, kita ubah dulu menjadi negatif 2 DY per Y sama dengan DU per U. Kita integralkan menghasilkan negatif 2 ln Y sama dengan, maaf, sama dengan ln U. Ya, kita bisa tuliskan juga sebagai ln U plus apa? Ln U plus C ya. Ln U plus C. C2 bar. Ya. Nah, kita bisa tuliskan ini, kita pindahkan C2 ke kiri ya, C2 bar. Mau karena dia konstan, kita bisa tetap menuliskannya menjadi C2 bar saja. C2 bar sama dengan, ya boleh dituliskan negatif C2 bar, tapi dituliskan C2 bar pun tidak masalah. Kita dapatkan ln U ditambah ln Y kuadrat. Begitu ya. Jadi ln Y kuadrat sama dengan, ini menjadi ln U Y kuadrat. Jadi kita bisa dapatkan juga C2 bar, maaf, C2-nya itu sama dengan cara yang sama seperti tadi ya konsepnya. C2 sama dengan UY kuadrat. Baik. Nah, dari dua nilai konstanta ini kita bisa menentukan solusi umumnya. Diperoleh solusi umum, saya tulis di sebelah kanan. Diperoleh solusi umum yaitu C2 sama dengan FC1. C2-nya di sini adalah UY kuadrat sama dengan FC1. C1-nya adalah XY. Begitu. Nah, kemudian eh, ini solusi umumnya. Maaf, belum solusi umum. Ini masih ada Y kuadrat ya di kiri. Jadi X, Y itu sama dengan F X, Y per Y kuadrat. Ini solusi umumnya. Baik. Dari solusi umum ini kita akan menerapkan syarat awalnya. Menerapkan syarat awal dengan menerapkan syarat awal, maka kita bisa memperoleh apa? U X, 1 sama dengan F, oh maaf, itu bukan X, Y ya, tapi Fxy. Ya, Fxy. X-nya tetap X, Y-nya 1. Jadi Fx per Y kuadrat. Nilainya adalah, apa nilainya? Nilainya adalah di sana, oh maaf, Y kuadratnya jadi 1 ya, per 1. Jadi cuma Fx saja sisanya. Fx per 1 jadi Fx, nilainya itu sama dengan cos X. Ya, kita dapatkan cos X. Fx sama dengan cos X. Kemudian, eh, misalkan R sama dengan X. Maka Fr sama dengan cos R ya.
FR sama dengan cos R. Sehingga jika kita menuliskan seperti tadi, konsepnya seperti ini, kita substitusikan ulang argumen yang di awal, maka U UX, Y nilainya adalah, kan di sini FR sama dengan cos R. Jadi kalau Fx, Y menjadi cos X, Y. Yang bawah tetap Y kuadrat. Ini merupakan solusi khususnya. Ya, harusnya menggunakan kuning, tidak masalah. Ini saya ganti dengan warna kuning, nanti masih terpakai. Jadi UX, Y sama dengan cos XY per Y kuadrat. Nah, mungkin di sini ada yang bertanya, apakah bisa jika poin nomor 2 ini kita gunakan bukan dy per min y? Apakah bisa? Apakah mungkin jika menggunakan dx? Ya, kita coba lakukan uji coba saja. Jika menggunakan langkah 2 ya, kita menggunakan cara lain. Kita menggunakan, tadi di sini apa? Dx ya, dx per x. Dx per x sama dengan du per 2 du. 2u. du per 2u. Ya. Nah, jika kita menggunakan ini, ya tidak masalah. Kita bisa dapatkan, mungkin ini lebih enak kalau, nggak masalah, gini aja. Kita lakukan integral, jadi nanti kita dapatkan setengah ln. Punya kita ubah jadi, yang kanan tidak ada duanya, jadi menjadi 2 dx per x sama dengan du per u. Nah, ini tidak masalah kalau mau tetap ada setengahnya, tapi kalau saya lebih prefer untuk membuat u ini tidak memiliki koefisien, gitu. Karena u nanti yang akan menjadi solusinya. Tapi kalau dipertahankan di kanan juga tidak masalah. Saya rasa tidak masalah. Nah, kita integralkan kedua ruas menghasilkan 2 ln x sama dengan ln u plus, nah kita ini plus tadi C2 bar ya. Kita C2 bar juga di sini. Sehingga kita bisa mendapatkan C2 bar, kita pindah ke kiri, harusnya negatif, tapi seperti tadi tidak masalah karena itu konstanta. Nanti bisa menyesuaikan saja. C2 bar sama dengan ln u min ln x kuadrat ya, atau sama dengan ln u per x kuadrat. Nah, dalam hal ini kita bisa menuliskan lagi C2-nya itu sama dengan u per x kuadrat. Ya, kalau tadi u kali y kuadrat, sekarang u per x kuadrat. Nah, dengan demikian kita bisa mendapatkan u atau C2 dulu ya. C2-nya itu kan sama dengan FC1. C2-nya FC1. Kemudian C2-nya itu adalah apa tadi C2-nya? C2-nya itu adalah u per x kuadrat. Nah, C2 adalah x kuadrat, u per x kuadrat. Namun sebelum ke sana kita coba perhatikan di sini. Nah, C1 sama dengan XY. C1 sama dengan XY. Maka kita bisa bilang kalau C2 itu sama dengan U per apa? C1 per Y ya. C1 per Y dikuadratkan. Gitu. Begitu ya. Nah, dari sini kita kan akan mendapatkan C2 sama dengan U per C1 kuadrat dikali dengan, ini kan seper Y, dikalikan dengan Y. Ya, kita tuliskan di sini. Y kuadrat. Sehingga kita bisa menuliskan C2 C1 kuadrat sama dengan U Y kuadrat, atau C2 C1 kuadrat ini kan tetap konstanta dia. Jadi kita tuliskan dalam bentuk C2. Ya, kita angkat beda ya, kita tulis sebagai C2 besar. C kapital 2 sama dengan UY kuadrat. Nah, C2
sama dengan UY kuadrat, ini menggunakan C kapital 2 sama dengan FC1, yang mana nanti pada akhirnya sama dengan yang sudah diperoleh tadi di sini. Pada akhirnya kita akan mendapatkan UX sama dengan UX, Y sama dengan cos XY per Y kuadrat. Begitu, jadi tidak ada masalah untuk menggunakan yang manapun, karena pada akhirnya akan menghasilkan solusi umum yang sama, dan juga pada akhirnya menggunakan syarat awal yang sama, pasti solusi khususnya juga sama. Baik, mungkin sekian untuk materi metode karakteristik pada video kali ini. Silakan jika ada yang mau ditanyakan bisa di kolom komentar, atau mungkin ada revisi juga bisa disampaikan ya. Saya akan sangat senang jika ada yang meramaikan. Jangan lupa subscribe. Terima kasih, kurang lebih mohon maaf, dan selamat belajar.